Oh ya, anyway, ini pertama kali debut di Patriot Hub Ask Me Anything Session ya, atau format baru lah. Sebelumnya kita kan hanya sebatas casual talks, yang mana ada speakers, kemudian ada topiknya, nanti ada pemaparan, setelah itu Q&A. Tapi yang berbeda kali ini, Ask Me Anything Session itu free for us, guys. Dibuat untuk apa ya, two-way conversation, bukan one-way sharing doang gitu ya. Oke, so dari 28 partisipan yang hadir ini siap nggak nih? Kalau siap boleh dong kasih react jempol dulu biar semangat nih kita nih. Jadi kemarin kita sudah kolektif cukup banyak pertanyaan melalui Google Form registrasi yang ada di rumah. And no worries guys, kita akan coba open juga bagi teman-teman nanti yang mau bertanya secara langsung gitu ya. No such things as pertanyaan bodoh, semua valid ya. Silakan dilempar pertanyaannya, entah itu teknis, non teknis, ataupun ya sebatas karir atau pengalaman lapangan seperti apa, semua aman untuk ditanyakan asal masih dalam skup dan ya konteks yang sesuai lah. Oke, sebelum mulai saya mungkin akan sedikit kasih beberapa rules yang sederhana. Oke, kita turn on rasa penasaran kita, kemudian jaga space ini supaya tetap positif dan saling respect ya. Kalau mau catat hal-hal yang insightful ataupun relate banget dalam keseharian silahkan. Dan yang paling penting jangan malu untuk bertanya gitu ya. Karena hari ini kita sudah kedatangan speakers, of course, extraordinary people yang expert di bidangnya. Without any further ado, saya mau undang dulu satu-satu untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalan nama, background, kemudian saat ini sibuk ngapain, sama oke lah cerita dikit kapan mulai terjun ke IoT gitu. Saya mau mulai dulu dari Pak Hendra Kusuma. Pak, monggo Pak, perkenalan dulu Pak. Oh, oke, saya dulu. Terima kasih sebelumnya Mas Fadil Yes. untuk kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Hendra. Eh, saya bingung nih sekarang. Saya soalnya baru transisi kerjaan. Oh, tanya isi kerjaan baru ya Pak ya, baru switch ya. Baru. Jadi saya selama 10 tahun ini saya kerja di sebuah kampus, basically. Yaitu kampus di Tangerang di Universitas Raharja namanya. One of the first IT campus di Tangerang. Oh, Dari tahun 2014 di sana. Cuman eh, pekerjaan saya di kampus ini nggak relate sama sekali sama IoT. Jauh malah. oke. Jadi saya ini staf akademik. Jauh. Saya staf akademik itu basically kita handle data mahasiswa, counseling, things like that di prodi gitu. Tapi em, prodi yang saya pegang, nah itu agak sedikit relate. Prodi yang saya pegang itu sistem komputer. Tapi untuk pekerjaan sehari-hari sebenarnya jarang banget sebenarnya yang relate untuk research atau sebenarnya kalau sebagai dosen ada ya ada keharusan untuk research cuman sometimes it's just for the sake of the regulation something like that. Tapi eh, di tengah-tengah selama 10 tahun ini ada waktu kosong saya masih terus aktif ngoprek ya kalau saya selalu nyebutnya bukan riset udah ngoprek aja ya Hmm. ngoprek IoT ngoprek AI atau gabungan keduanya. Nanti kita akan bahas mengenai AI sama IoT. Eh, dan mostly saya aktif di luar, di bikin-bikin dokumentasi di Hackstar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat open source project saya, nanti bisa cek di hackstar.io garis miring Hendra. Itu udah ada eh, puluhan project open source yang saya buat di sana. Satu for the sake biar saya nggak lupa. Kedua for the sake of biasanya mereka ada kompetisi di sana saya suka submit. Nah sekarang yang ketiga adalah Hackstar itu ngebuka opportunity untuk freelance. Jadi kadang mereka kasih challenge project dan itu ada eh, value-nya di situ. I Tapi see. rebutan kayak biasa tulen proposal. Saya mau aktif di sana dan baru 3 minggu ini saya resign dari kampus. Saya pindah kerjaan ke Bekasi, ya, ke Bekasi di sebuah perusahaan eh, yang mereka produce intinya skill saya kepake lah di sana ya. Jadi saya kepala bagian Head of Product Engineering, jadi mereka ada propose produk satu, kita breakdown butuhnya apa aja dari sisi hardware, software, segala macamnya.
Tapi produknya apa, saya nggak bisa share, soalnya ada NDA-nya di sana. Oke, gitu. Aman, Pak. Siap. Jadi saya nggak expect juga gitu, di Indonesia ada perusahaan yang NDA-nya seketat itu gitu. Wow, oke, oke. I But see. at least, dan 1 tahun ini terakhir ini saya bergabung dengan Seed Studio. Saya jadi bisa dibilang ambassador-nya mereka di sini, di Hmm, Indonesia. Jadi at least kalau misalkan ada beberapa klien ataupun konsumen Seed Studio di Indonesia yang ada kesulitan, itu biasanya mereka nanti akan nyambungin dengan saya untuk bantu mereka gitu, solving the problem. I see. Dan berkat Seed Studio itu kemarin saya udah 2 kali di invite ke office-nya mereka ke Shenzhen. Itu baru kemarin juga November. Hmm, Dan planningnya tahun ini di siswanya juga saya sebagai ranger akan lebih difokuskan untuk supporting. Jadi kalau nanti teman-teman let's say pakai produk mereka atau apa, uh, ada problem dengan produknya, jangan segan untuk nanti kabarin saya aja. I Oke, see. mungkin itu aja dari saya. Kalau ceritanya mungkin agak lama. Siap, Thank siap. you. Thank you, thank you. Boleh kasih Ya. jempol dong, guys, untuk Pak Hendra. Ini kalau beberapa orang di sini yang user Sid Studio juga tuh, boleh langsung tol aja Pak Hendra ya. Oke, yang kedua kita jam ke Pak Yusuf. Silakan Pak, kenalan diri dulu Pak. Hello, Assalamualaikum everybody. Salam. I'm Yusuf. I'll just speak English. I will be campur, sorry. Ya, So, apa namanya? I was lahir di Australia, and udah 17 tahun kerja di sana. Different kind of apa namanya, assembly komputer. Udah 30 hari, 30 unit per hari gitu dulu. And then sampai ke defense untuk apa namanya? Angkatan Laut Australia, atau beberapa sistem saya tanganin gitu, like sebagai maintenance technician. And then also habis itu menjadi seperti apa orang GIS underwater mapping gitu. So bikin peta dasar laut. Um, Sistemnya yang bikin data akuisisi itu saya pasang di beberapa kapal gitu. So I was always a systems engineering orang gitu. Tapi kalau lihat dari sisi IoT gitu, why IoT itu at the beginning of IT. Tapi menurut untuk saya sendiri lah, IoT is just embedded system yang ada internet connection gitu sih. So itu bukan hal yang baru, you know. So, tapi kan sekarang ada, you know, everybody, wow, FOMO IoT, so ya kita ikut. And then I came to Indonesia, and then pas di Indonesia, I bantu dari sisi apa namanya, masing-masing startup untuk produk engineering, product developmentnya mereka, produk line-nya mereka. So sempat bikin apa facial recognition system for kantor BIN, ada apa museumnya bukan BIN-nya. And then also ada fatigue detection system untuk ditambang, ada apa fuel reduction system untuk ditambang juga, and then also ada beberapa ya kalau lihat, you know, Gojek, ada helm Gojek sama jaketnya Gojek itu pas mereka ganti logo tahun 2019 itu. Perusahaan pas saya lagi CTO di situ, kita dapat order dari Gojek untuk memanage 1 juta jaket itu, wow. jaket baru. I'm like, wow. Tapi pas saya bilang ke Pak Hans yang sekarang ya, udah naik menjadi Goto, the big boss of Goto, Pak Hans Fato, saya bilang sama dia, hey, you need a smart chip, smart way untuk biar anak gudangnya Gojek gak menjadi gila kalau mereka udah mau inbounding 8.000 jaket per hari, you know. Itu kan mereka will be ya mampus, you know. Iya. So then my idea to them was coba pasang RFID gitu. Kan smart label seperti Uniqlo kan, Uniqlo kan ada labelnya di dalam masing-masing ini. So then dia kirim saya ke Bangalore untuk show the software engineer how to okay this technology, and then so ya saya like seperti like mondar mandir di Indonesia ada banyak so many different projects yang saya apa bersyukur yang bisa be involved in. Tapi yeah, I don't know everything juga, so I'm still learning. So that's why I need to collaborate with people, and itu. So that was for the Gojek project. I invented juga apa Bluetooth helmetnya. Bluetooth helmet yang ada built-in Bluetooth yang nggak ada yang kepasang gitu seperti so this is built-in Bluetooth. I did the patent juga, the patent atas nama I, tapi ya it's went to the perusahaan anyway.
that's a different story. So a lot of different kind of, so sekarang agritech, and then dulu apa namanya, shrimp farming untuk tambak, and then also apa lagi, untuk for the defense juga, did hanya masih jualan juga, tapi secure communication system. So ini namanya dari Amerika. So I didn't make it, tapi kita bisa bikin WhatsApp groups, WhatsApp server sendiri, so seperti Telegram group sendiri. Soalnya ada satu kasus kemarin, sorry, I'm talking too long, right? If you just talking too long, just tell me to stop. Ada satu party di sini, mereka lagi quick count di WhatsApp. Nah, dari Kominfo ditutup jalurnya. Nah, itu kan it's not fair. So with your own system, you bisa masih sebar WhatsApp, not WhatsApp, tapi yang khusus ini, tapi encrypted semuanya, bla bla. Ini dipakai di US yang ada three letter companies, three letter people over there in the US. So this, and then also this one United Synaptics yang ini lagi jualan, sorry. Ini the system for F-35 apa namanya, intermittent fault detection. So yeah, aku like di mana-mana aja sih. So I like to be at the cutting edge of technology. That's why I'm always on LinkedIn. I'm always like searching what is the next implementation of technology sih ya. Tapi yang pertanyaan yang saya ada di dalam selalu ada dalam, how does it work? That's all for me. How does it work? Saya lihat sesuatu, ini gimana sih yang tadi Pak Hendra bilang, bongkar. So kalau saya dapat GPS modul baru, saya akan bongkar. I don't care about the guarantee. Aku cuma lihat ini chipnya di dalamnya apa sih. Yeah. So that's what makes me interested. That's why I like to go into IoT. That's why I learning by doing, learning by bongkar. Learning by bongkar. Okay. Sorry, that's me. Alright, thumbs up. Awesome, Pak Yusuf. Thumbs up dong buat Pak Yusuf, guys. Keren. Oke, last but not least, Pak Aldwin. Silakan Pak, kenalan dulu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Aldwin. Mungkin udah kerja sebagai profesional nggak lama sih, baru 8 tahun. Tapi saya mulai tertarik kayak electronics, embedded IoT itu udah dari kecil sih sebenarnya, mungkin dari SMP atau mungkin sampai dari SD. Terus sekolah SMA, mulai bikin grup untuk robotics, kita apply follower segala macam. Masuk kuliah, saya bagian dari grup KRI. Sekarang ada KRTI, KRAI, KR dan KR lainnya. Cuman dulu saya bagian dari tim autonomous boat sama drones. Jadi kita bikin autonomous drone from scratch. Kita bikin hull-nya, mechanicalnya, kita sizing servonya, terus firmware, circuit design, AI, sama kayak gimana cara computer vision dan lain sebagainya. Terus ya kita lomba sana sini, pernah sekali lomba di US juga, jadi kayak ketemu banyak orang dari India, dari kalau nggak salah waktu Morocco, terus dari US team juga banyak. Terus selain itu bikin drone VTOL juga untuk quadcopters. Sama juga banyak lomba yang kita jalanin. Kita bikin semuanya from scratch. Kita bikin AI-nya, everything embedded on device AI computing. Cuman selama 4 tahun saya kuliah ngerjain robotics, tapi major saya kan computer engineering. Jadi bukan kontrol, bukan apa. Jadi nggak ada hubungannya sama drone sama sekali. Jadi akhirnya skripsi saya adalah tentang IoT gitu. Gimana cara bikin scalable wireless sensor network. Dulu pakai ada radio 2.4 GHz yang bisa jalan di kalau kalian tahu 802.15.4 itu adalah mesh protocol yang udah standar di IEEE. Jadi saya bikin itu untuk skripsi saya. Saya bikin translation unit dari mesh network itu ke MQTT, ke cloud, terus pokoknya measure matrix performance dari sistemnya.
Setelah itu ya udah akhirnya kerja, selesai dari kuliah kerja. em, Kerja pertama sih cuman sebagai robotic test engineer karena saya suka banget bikin robotik, suka banget ngerjain robot. Akhirnya udah saya coba cari apa robot apa role dan dapatnya kayak robotik sebagai test engineer itu nggak apa-apa karena jadinya belajar banyak hal, banyak ilmu ilmu yang didapat gitu. Terus pindah. Akhirnya saya bosan, saya masa cuma tes engineer, saya mau bikin suatu apa yang bisa saya bikin, apa role personal apa yang ada embedded IoT-nya gitu yang bikin. Akhirnya saya nemu, saya kerja di Accenture, em, dan mereka ada kayak tim, oh ini Accenture di San Francisco. Di Accenture di San Francisco mereka ada tim rapid prototyping team di mana oke ada klien dari berbagai macam background dari gas and oil, dari defense bahkan dari kayak apa warehousing. Mereka datang ke kita, oke, saya ada ide ini gimana cara cara bikinnya gitu, gimana cara cara kita nge-solve-nya. Gitu. Tim saya waktu itu, oke, kita bikin very basic simple, very simple idea. Ya udah pakai Raspberry Pi, pakai Arduino, kita hack a lot of stuff together. Jadi kita bikin apa dashboardnya juga kita ngasih tahu gini nih ini yang bisa kita bikin untuk solusi kalian gitu. Dan saya bisa bilang banyak sih yang kayak banyak yang oke, mereka suka kita lanjut gimana gitu lanjut selanjutnya apakah kita langsung fabrikasi apakah next stepnya apa itu udah bukan kerjaan saya tapi itu ada orang lain yang manage itu tapi intinya itu hal yang ada dan ya apa yang cukup berguna gitu waktu zaman itu. Terus dari Accenture akhirnya saya pindah ke perusahaan namanya VergeSense. VergeSense ini intinya adalah mereka bikin occupancy sensing sensor. Ada ada smart camera yang kamu pasang di atas di ceiling. Cuma pakai baterai, dia wireless mesh, nggak pakai kabel, jadi dia taruh aja di atas. Dia ngambil ngambil foto, dia nge-capture image-nya terus bisa ngedetect oh berapa banyak orang, tas, laptop dan semua processing-nya dilakuin di device-nya gitu, on device gitu kan. Yang dikirim ke cloud cuman kayak oh di sini ada 5 orang atau 4 bag atau 4 tas gitu kan. Ya terus oh ya dan alatnya itu pakai baterai bisa tahan 5 tahun gitu. Jadi menurut saya so far itu IoT itu gitu. Gimana caranya bikin, I guess tergantung use case kalian, tergantung use case, tergantung business use case-nya. Tapi peak IoT menurut saya itu adalah itu kayak bisa melakukan processing yang cukup akurat dan bisa pakai baterai aja 5 tahun nggak perlu ganti bisa nyala terus gitu. Ya, terus setelah dari sana, saya sekarang ada kerja di stealth space startup. Karena NDA kayak saya nggak bisa ngasih tahu namanya apa, tapi di daerah San Francisco Bay Area. Dan ya, bisa dibilang fieldnya masih tentang IoT sih, tapi ya so far sih itu. Jadi mesti bilang masih baru sih, baru 7 tahun kerja, belum apa-apa lah. Oke, awesome. Thank you, Pak. Boleh dong kasih jempol nih buat Pak Aldwin. Pak Aldwin di US berarti sekarang jam berapa, Pak? Berapa ya? Oh, sorry, salah. Mana jamnya, sorry. 8 malam. Oh my God. Oke, appreciate, Pak. Appreciate it. Oke, Ya, guys. salah. Udah cukup nih kita kenalan dengan para speakers. Kita langsung mulai ke Ask Me Anything session. eh ini layarnya udah ganti ya harusnya ya. Udah all good, guys? Yes, black Masih screen gelap kayak sih. Oke ya. Nah, black Iya, screen. masih gelap di eh situ. ini adalah kumpulan dari pertanyaan teman-teman yang ada di form Oh, registrasi. Nah, masih hitam Pak Fadil. Oh, masih hitam ya? Bentar-bentar. Masih hitam. Di saya masih hitam. Oke, wait. Share screen. Nah, harusnya udah kelihatan ya. Yep. Nice. Oke, ini adalah kumpulan dari semua pertanyaan yang dilemparkan oleh teman-teman melalui form registrasi. Mudah-mudahan 1 jam ke depan ini bisa terjawab, tapi kalaupun nggak cukup waktunya, kita bisa
agendakan di next session ya. Oke, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa strategi pricing untuk perangkat IoT yang kompetitif? Wah, ini pertanyaan pertama udah nyenggol-nyenggol Bisa juga. bisnis nih. Oke, kita mulai ke Pak Aldin dulu, Pak. Pak Aldin, Oh, silakan. oke. Strategi pricing ya. Eh, ini kan saya belum banyak pengalaman, tapi dari pengalaman saya nyoba jualan dari barang-barang yang saya bikin di Teapot Labs, tergantung apa ya, tergantung bisnis model kalian apa sih ya. Hmm, Kalau em, mau bikin barang yang murah bisa, tapi kan harus banyak berarti kan. Bikin yang betul. banyak biar bisa lebih murah, tapi bisa dinaikin lagi bisa, tapi kita kasih software support yang bagus gitu. Jadi itu bisa jadi kompetitif juga tuh. Jadi kayak oh saya ini udah murah, dapat 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 support softwarenya yang bagus juga. Tapi kan jadinya lebih mahal ya. Kalau nggak ada software support bisa jadi lebih murah. Atau kalau mau karena misalkan kalian cuma jualan 5 atau 10 per bulan atau apa berarti very low volume. Ya udah jualannya mahal, jadinya premium device, tapi kalian ngasih software support yang bagus gitu. Kayak karena kan software kan bisa dibilang lebih cukup murah lah daripada hardware ya. Hmm. Um, Ngasih software support yang lebih bagus, kasih maybe apa interface-nya dashboard UI dari web atau application untuk Android. Um, atau maybe just customer service yang lebih bagus aja. Um, ya itu aja sih. I see, I Saya see. saya belum pernah nggak megang bisnis side-nya, tapi itu yang saya lihat sekilas waktu saya coba jualan. I see, Pak. Tapi Pak, sebenarnya kalau satu perangkat IoT lah, let's say hardware-nya ya Pak. Sebenarnya Hmm. modul yang paling apa komponen yang paling mahal tuh apa Pak biasanya Pak? Biasanya sih kalau dari saya ya either com module-nya. Kalau kalian pakai Hmm. LTE itu mahal banget, LTM, NB-IoT. LoRaWAN murah karena modulation cukup simple. Sensor environmental sensor tuh mahal. Kalau satuannya $10 untuk yang bisa nggak air quality ya, dan lain segala macam. Kalau mau air quality sensor yang lebih bagus lagi, yang lebih detail lagi, lebih mahal lagi. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke specialized modulnya sih. Oh, Um, Kalau dan bisa bisa diotak-atik juga. Kalau mau PCB-nya yang murah bisa, tapi kalau mau PCB-nya yang bagus, kadang-kadang misalkan kalian mau bikin alat yang sangat kecil, ntar di sana udah ada integrated USB-nya, udah ada integrated high speed protocol-nya, itu pasti butuh impedance control-nya. Kalau mau ada impedance control itu bagi yang nggak tahu itu adalah intinya adalah supaya data dari laptop kalian ke misalkan ESP32-nya datanya nggak korup, itu jalurnya itu harus dikontrol, harus ada impedance controlnya. Jadi untuk bisa ada impedance control, kadang-kadang PCB eh, materialnya harus spesial juga. Terus untuk mau ada fitur impedance control ke pabriknya, itu ada extra additional fee juga. Jadi kayak itu sih yang bisa hmm. bisa menambah ke pricing suatu IoT device. Tapi I kembali lagi kalau bikinnya 10.000 ya murah juga gitu. Iya juga ya. Yep. Oke, oke. Dari Pak Yusuf atau Pak Hendra ada yang mau nambahin nggak nih? Ya, kalau eh, untuk pricing sih, ya balik lagi kayak tadi ya. Jadi itu semua kalau menurut saya sih depends. Kalau saya biasanya main project, depends on the project gitu. Jadi how much value dan how much feature yang akan dipakai gitu kan, itu kan berpengaruh ke ininya. Cuman kalau bikin perangkat IoT yang specifically untuk sebuah specific purpose gitu, eh, make sure cari sensor yang atau apa, cari sensor yang cukup murah tapi in the middle aja gitu. Kan dari sensor itu mahal aslinya ya. Kalau makin presisi itu makin mahal.
Makin Um, presisi pembacaan pasti akan makin mahal. Makin murah, pembacaan makin ngaco sebenarnya. Terus kebaca doang gitu. Ya kan kita nggak bisa bandingin di HT11 itu sama sensor suhu yang oke yang presisi banget itu kan ada lagi. Tapi kalau mau kompetitif ya kalau based on use case-nya aja gitu. Kalau kita mau bikin device yang istilahnya untuk high user atau user yang benar-benar akan di-deploy gitu kan, otomatis ya kalau kita pakai sensor yang in the middle of data aja itu udah cukup atau enggak gitu. I see. Sama kalau produksi tadi yang Mas Alwi bilang, kalau kita bikinnya device-nya itu um, main main boardnya kan pasti kita bikin PCB custom tuh dari uh, fabrication PCB yang bisa ngasih service yang cukup bagus tapi dengan harga yang terjangkau. Dan kalaupun kalian mau prototyping in the middle of prototyping aja, almost all PCB factory itu mereka kasih sponsorship. Jadi Oh, itu bisa bisa motong cost banget sebenarnya sih. oh, Jadi tinggal tinggal kita aja propose gitu. Saya mau bikin alat ini nih. Oh ya udah 10 PCB pertama PCBA-nya kita yang cover untuk ngebantu cost. Sisanya kalau misalkan data final nah baru kita percaya sama mereka kita bikin lagi dan itu pun biasanya mereka ngasih potongan harga lagi di situ. wah, oke. Nah, Wah, lumayan ya Pak, dapat sponsor di tahap pertama ya. ya banyak kok Mas. Kayaknya hampir semua itu PCBWay, GLC. Sekarang ada yang baru namanya Next PCB, ada lagi PCB apa. Itu saya email saya tuh penuh sama offer-offer kayak gitu. Tapi sayanya lagi nggak ada ide untuk bikin PCB. I see, I see. Oke, oke. Oke, Pak Hendra, thank you Pak. Iya ya. Dari Pak Yusuf, silakan Pak, ada. Um, kita kan this pricing kan itu mulainya dari mana sih? Like kan kalau kita diminta untuk bikin satu sistem, and kan PCB-nya, IoT-nya ada beberapa level hardware-nya kan ada hardware software-nya juga sih. Tapi value add-nya ke klien kita itu berapa, you know? So kalau kita bisa saving mereka berapa persen gitu, kita bisa nego sama mereka like kan kita ini bisa di budgetnya dari selisih yang savingnya aja gitu Pak. So biar IoT-nya nggak keberatan ke budget mereka gitu. So kalau dari sisi pricing, nah itu pricingnya ikut itu. Tapi kita harus ada margin juga. Kita nggak bisa kerja untuk free kan. Kadang-kadang kontrak suka longgar, and then we go over, and then nggak ada ini. Tapi kan kita nggak ada budgetnya untuk resources kita sendiri. Ya. Nah itu yang kita yang kena nanti. So then tapi mereka kan maunya jadinya langsung jadi gitu. They don't want to know about your struggle, your apa yang susahnya ini itu nggak mau tahu gitu. So that's why it's like dari sisi kita sebagai like developers for the IoT product untuk masing-masing client itu, we need to know what is the value add for them gitu. So kita bisa bikin lebih gampang untuk mereka untuk ke atasannya gitu, untuk ke main decision maker, untuk ke finance-nya mereka, biar accountantnya sign off gitu. Kalau mereka accountant make sense, ya udah mereka lebih gampang untuk kita masukin ke ini untuk yang corporate yang besar-besar gitu sama yang udah established gitu, you know, like udah ada cost-nya, udah ada OPEX-nya udah gede gitu. Nah, kita bisa ini IoT-nya untuk seperti itu. Tapi kan kalau kita bikin seperti IoT baru dari nol, nah itu kan kita bisa ada beberapa kan banyak teman suka buat di Indiegogo atau apa yang online crowdfunding gitu kan. So like kita bikin alat and then we crowdsource it, you know, like Ya. so, tapi kan itu banyak lebih ke bisa diniru juga. Lots of people can copy you. Tapi ya, I think for IoT it depends on the value you add to the customer, and then that's where you can put the pricing, and then how. Soalnya kan dua-duanya harus happy, bukan hanya Ya. kliennya, tapi you nggak happy karena you kerja keras banget, tapi you nggak dibayar sesuai your value gitu, kan? Sepakat. Ya, Yes. gitu sih. Oke. Perhatikan kontrak ya Pak, jangan sampai ujung-ujungnya jadi kerja bakti nih. Yes. Oke, oke, oke. Oke, thank you speakers. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, anyway, siap-siap ya teman-teman. Kalau mau nanya langsung boleh setelah ini. Pertanyaan selanjutnya, apa kegagalan terbesar failure story saat mengembangkan produk IoT? Nah, ini lumayan nih, seru nih. Kita ke Pak Aldwin dulu. Gimana Pak Aldwin? Pernah nggak nih cerita-cerita dong? Ya, apa ya? Paling, I guess
terbesar ya bisa bilang nggak terlalu besar banget sih, nggak kayak sampai produk nggak bisa nggak bisa launching ya. Tapi Hmm. kalau bikin suatu produk yang untuk scalable itu oke, kalau cuma 10, 15, 20 produk, kalau misalkan ada isu di device-nya, debuggingnya gampang, tinggal either SSH atau apa, SSH ke terminal IoT-nya kalau kalian pakai Linux, jadi gampang. Untuk OTA, untuk firmware update jadi gampang. Tapi kalau udah mulai 10.000, 70.000 alat yang kesebar, itu udah mulai berat. Nah, salah satu kegagalan, nggak kegagalan siapa ya? Downside waktu itu di salah satu perusahaan yang saya bikin, kita belum ada telemetri sistem yang bagus, belum ada logging data yang bagus, belum ada software update yang bagus, yang benar-benar scalable. Jadi waktu itu pas dari 100 ke 10.000 devices kita kewalahan gitu. Jadi kayak satu engineer benar-benar kayak fokus untuk oke, ini ada masalah apa nih di gedung A, kayak gitu. Satu orang ini full day-nya cuma ngasih tahu, ngecek aja nih gimana alatnya error, kenapa error, dan gimana cara ngebenerinnya gitu. Um, jadi kalau kalian ngebikin suatu IT product, langsung kalau bisa langsung pikir scalability-nya kayak gimana, bikin suatu telemetry system logging yang bagus, supaya nanti pas udah launching, bisa dengan mudah ngelihat logging sistemnya, errornya di mana, gampang pingin point isunya di mana. Dan yang paling terpenting untuk IoT devices ya, itu adalah firmware update, karena kan IoT nggak mungkin, at least tergantung use case-nya, tapi kebanyakan kalau suatu IoT device itu pasti harus software update. Dan kepingin juga gimana cara bisa melakukan software update yang scalable untuk fleet kalian gitu. Itu sih dari saya. Ya, berarti kalau Pak Aldo nih poinnya di mass production ya, apalagi di awal-awal fase mass production pertama tuh, waduh itu PR-nya gede banget Ya, tuh. ya. Dari PVT ke mass production itu pasti ada satu date yang dimana kita tegang gitu. Oke, ini kita udah launching, kita langsung ini sebenarnya oke apa enggak nih gitu. I mean itu normal sih ya, tapi ya itu yang waktu itu saya pernah alamin, kayak seru dan kayak jadi apa, insight aja, kayak bahwa logging itu penting, scalable logging, scalable OTA itu penting. Makanya salah satu perusahaan yang mereka bikin ada cuma logging sistem sama OTA aja, namanya Memfault. Mereka akhirnya di acquire sama Nordic. Nordic itu yang bikin NRF52 chip yang biasa dipakai di Apple Tech. Ya, ya, Nordic. Akhirnya mereka acquire karena ya itu hal yang penting gitu. Ya, I see. Oke, oke. How about you, Pak Hendra, Pak? Oh, okay, so I think I got maybe two. Okay. So ada dua kegagalan. Not really super kegagalan, not so big, tapi ini I think in the awal-awal pas si studio masih bangun gitu, saya sempat minta mereka untuk bantu saya bikin ini ya, yang Bluetooth helmet itu. So tapi karena apa ya, lost in translation pokoknya. So kita kasih mereka desainnya, apa feature setnya, bla bla bla, and then mereka kirim barangnya ke kita, and then ini benar-benar not what we asked for gitu. So it's totally miss. So then it's like, aduh, ini gimana sih? Kita harus mau jualan, and then mau jualan the helmet with the Bluetooth. Ya udah, so kita harus apa, cari yang di lokal, cari yang siapa yang bisa bagiannya gitu. So ada yang bisa plastic injection di sini, ada yang apa, yang PCB-nya of course dari sana. So and then begitu sih. So in the end I have to take it in-house aja, like as controller solution. Soalnya kalau kita mau desain sesuatu yang harus lewat email sama calling aja, itu agak susah kalau nggak ada orangnya di seat studio sendiri gitu. If harusnya I'm in seat studio, aku udah pernah ke Shenzhen, I went to the office, they have a nice table yang ada semua alat-alatnya, apa Iya. modul-modul ada di situ, it's like wow, amazing. Yeah. And then saya pas di situ pas mereka lagi launching SenseCap, itu produk line mereka baru. So itu so that's why, that's like one. It's not really kegagalan, but it's a learning. Kita apa, pembelajaran gitu. So and then yang kedua ini kan pas saya lagi deploy 2 juta, saya
deploy 2 juta RFID tag kan di Indonesia. Nah, itu lumayan gede kan. So, kita order ke apa namanya vendornya RFID tag itu. So, saya kasih semua encodingnya. So, kode yang harus dimasukin ke dalam chipnya itu harus di coding. Saya coding, minta mereka untuk coding. Soalnya saya nggak sanggup untuk coding. So, mendingan saya beli, udah di coding sama mereka kan, udah ada SKU-nya. So, saya bikin SKU-nya di sini, Rakita, untuk masing-masing. Ada 2 tipe jacket, ada Garuda A dan Super Garuda. Yang satu harusnya NTI, satunya just for sun gitu. And then ada beberapa size. Nah, saya kasih dia yang itu satu order 700.000 RFID. Tapi pas saya dapat ini kan RFID-nya saya nggak terima 700.000 RFID di satu roll kan. Ini ada beberapa roll, ya kan? Tapi dari pabrik mereka kan tiap masing-masing mereka loading RFID roll yang baru, mereka bikin test print dulu. Ada beberapa tes, baru mereka lanjut seriesnya gitu. Yang nomor 1 sampai berapa itu. Nah, ternyata itu tersangkut pasti kita implementasi di sini. Ada beberapa yang double atau triple nomornya, serial nomor yang triple atau double. So, Gojek nggak bisa jualan helmet atau jaket itu. Soalnya ini udah kejual, Pak. Aduh, ini gimana sih? Saya harus turun ke lapangan mereka, saya harus ke Gojek Kemang sama itu, saya harus duduk di situ sama RFID, saya rakit RFID sistem sendiri untuk ganti serial nomornya, untuk ganti codingnya, so saya secara manual. Saya harus proses hampir ya 10.000 gitu, like gitu, like so that's like ya saya itu like apa ya, so harusnya dikasih tahu ke orang mereka yang apa namanya, yang dari pabrik itu yang test print code itu dibuangin, soalnya kita yang kena. Iya. Iya. Double serial number itu kan hampir ada 5 serial number, so ya mereka itu sih. So that's what kita. Oke, thank you Pak Yusuf. Pak Hendra, gimana Pak tanggapannya Pak? Kalau kalau kegagalan sih banyak ya, justru mostly project IoT saya itu mostly fail. Gimana Tapi Pak ceritanya? ya soalnya kan saya nggak pekerjaan saya kan nggak fokus di IoT field gitu kan, karena sebelumnya saya fokus ini. Cuman ada beberapa kali datang beberapa project. Jadi kalau saya kadang dari teman sih, jadi dari teman kenal, mereka ada demand gitu kan untuk sebuah perusahaan BUMN atau something gitu, tolong bikin IoT-nya ini dong. Itu kadang saya cuma mentok di RAB. Jadi jadi tolong bikin RAB, oke. Habis RAB udah saya bikin, saya 2 hari planning segala macam, nggak ada kabar. Oke. Kadang pun udah bikin RAB dengan ekspektasi, oke ini kayaknya bakal jalan nih. Ada responnya 6 bulan kemudian gitu. Saya udah move on dengan hal yang lain, jadi 6 bulan kemudian baru ada ini. Tapi ya udahlah, saya accept. Akhirnya yang terakhir ini yang the biggest fail ini adalah eh, sebenarnya kementok di birokrasi sih. Sama something negatif dari personnya. Jadi kita ada target bikin satu buah lemari manajemen gitu. Seenggaknya satu lemari itu bisa identify barangnya itu ada di situ atau enggak, pakai tag RFID, pakai NFC tag. Jadi masing-masing space di lemarinya itu saya kasih NFC reader yang basic tuh, yang RC522 kalau nggak salah, saya lupa. Bukan RC522, yang Mivel lah, saya lupa. Masing-masing slotnya saya kasih. Nah, demand-nya adalah satu lemari itu saya harus bisa baca 100 objek gitu. Apakah 100 objek itu ada atau enggak. Dan saya kesulitan karena saya yang planning, saya yang planning untuk budget, planning untuk hardware, planning untuk casingnya, planning untuk penempatannya, planning untuk cabling-nya, jadi semuanya all in. Semuanya all in, ya kayak gitulah di kondisi kalau saya di urban ya sini ya, kondisi underground IoT di sini nih. Jadi semuanya saya yang planning. Akhirnya oke, dapat budget, saya juga minta waktu saya, udah dikasih budgetnya. Cuman masalahnya kalau misalkan mau 100, karena saya butuh timeline yang cukup panjang karena saya masih kerja gitu kan. Saya akan kerjain ini di luar jam kerja. Saya minta timeline 3 bulan. Saya minta timeline 3 bulan itu kalau mau 100. Akhirnya di-push. Di-push. Bisa nggak 1 bulan selesai? Ya udah, tapi jangan minta 100. Saya minta 10. 10 objek dulu. Saya bisa deliver kalau 10 dengan pembagian waktu yang saya punya.
dan udah POC, udah present juga ke klien, ke investor juga udah lihat. Ya udah silakan produksi yang 100. Oke, saya buat ulang dong, buat ulang RAB-nya, buat ulang planning, buat ulang timeline, dan ternyata budgetnya dimakan. Nah, itu fail banget sebenarnya. Ya jadi ya birokrasi Indonesia. Akhirnya teman saya nggak enak ke saya, ya investor juga akhirnya mau direct juga nggak bisa. Akhirnya kita nggak continue. Nah itu jadi kalau di ini yang bukan bukan yang levelnya di atas atas, ini yang di end-nya nih, di saya yang di underground-nya nih. Kalau ada proyek-proyek kayak gini, kadang kita mentoknya di situ. Jadi ya saya juga belajar banyak karena sebelum-sebelumnya cuma mentok di RAB, akhirnya ada yang udah mau serius jalan. Saya udah kasih RAB-nya cukup serius, udah kasih timeline. Tapi kayak gitu gitu ya. Ya itu kalau misalkan itu udah di luar kendali saya gitu. Ya udah kalau misalkan nggak ada budget, kita mau ngoprek apa gitu, duit dari mana, mau POC apaan, saya nggak punya duit, sama saya nggak punya duit, ya udah kita nggak lanjut. Padahal sebenarnya investor itu udah excited untuk untuk deploy gitu, untuk deploy ini sebenarnya tinggal let's say tinggal 30 or 20% lagi sebenarnya sih. Nah itu the biggest IoT fail. Ini recent ya, bulan Juli kemarin sebenarnya. Recent banget ini. Oke, oke Pak. Wah, jadi hati-hati nih guys. Selain oke lah di production, kemudian di deployment, bahkan di non teknis pun tuh hati-hati, itu bisa jadi faktor kegagalan di sana ya. Oke, wow. Oke guys, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum diputer, ada yang mau nanya nggak guys? Eh, Langsung open open mic boleh. Nah ini ada nih, Fadli Naufal Wirawan. Oke, Fadli, go ahead. Oke, terima kasih Mas Fadil sebelumnya Ya, kesempatannya. Salam kenal, saya Fadli. Mungkin kalau pertanyaan dari saya barusan kan sempat disinggung tuh bahwa the biggest fail tuh kadang di level regulasi ya. Jadi sebenarnya di level regulasi itu yang jadi challenging-nya itu seperti apa sih? Apa emang dari pemerintahnya itu gak ada dukungannya buat eh, khususnya produk-produk IoT ini? Atau memang misalkan dari apanya itu yang jadi challenge itu tuh yang bisa menggagalkan terutama eh, itu sih yang ingin saya tanyakan. oke, siap. Thank you, eh, Mas Fadli, Fadli ya. Oke, langsung aja Pak Hendra di feedback Pak. Ini ceritanya nyambung nih. Oke, banyak sih ya kalau misalkan kita kan eh, kemarin pemerintah sempat gembar-gembor TKDN, TKDN itu juga ngaruh nih ke kita nih, ya ke IoT juga. Tapi kalau buat IoT sebenarnya regulasinya masih belum jelas juga. TKDN kan kemarin yang handphone ya kan, let's say, Hmm. mobil atau apa gitu. Dan saya juga baru dapat dari di tempat kerja saya yang baru itu ternyata salah satu badan yang mengeluarkan sertifikasi TKDN itu adalah BRIN. Ya, BRIN. Jadi Oh. itu saya baru tahu juga. Saya juga cukup oke. Jadi bisa dibilang TKDN kalau misalkan BRIN udah certified sama BRIN gitu. Dan ada beberapa persentase di situ juga. Berapa dari device ini, berapa persennya yang dibuat di sini gitu, di lokal. Oke, kita pakai beli chipnya di luar, kita beli PCB di luar, oke. Tapi yang assembly di sininya berapa gitu. Pakai produk lokalnya itu berapa persen gitu. Nah, ada sekian persentase baru bisa dibilang itu TKDN. Nggak semua klien itu mengharuskan atau mewajibkan TKDN, tapi ada gitu. Tapi ada beberapa klien yang nanti yang akan request, saya mau TKDN karena saya BUMN atau Danantara atau apa gitu. Nah itu mau nggak mau kita harus ngikutin regulasinya dari si BRIN itu. Nah itu challenge juga tuh di situ. Satu lagi challenge yang paling kita hadepin kalau misalkan kita deployment di wild ya atau di luar adalah yang Mas Alwin operate itu LoRa. LoRa sebenarnya udah diregulasi dari tahun 2017. Kita udah pakai frekuensi AS923. Ya Hmm. kan itu udah regulasi udah cukup jelas. Iya. Jadi hati-hati teman-teman kalau pakai LoRa, jangan pakai frekuensi yang nggak legal. Kalau deploy-nya gede, ini sedikit rahasia aja. Kalau kecil-kecilan doang, tingkat RT atau kelurahan nggak apa-apa, ya, selama nggak ketangkep. Ya, Selamat tapi ketangkap. ya kalau kecil doang ya, kalau saya cuma satu klaster doang, is oke gitu. Tapi kalau misalkan saya satu hutan gitu, satu 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 area kecamatan kita mau deploy, jangan, kita harus ikut regulasi itu harus jelas. Nah, Hmm. ini challenge yang saya hadapi kemarin Mestastic, yang saya sering sharing itu. Mestastic ini sebuah bukan protokol sih,
sebuah apps ataupun framework untuk yang bisa memungkinkan kita untuk chatting pakai LoRa, kirim-kiriman data pakai LoRa, dan mesh tanpa adanya gateway atau router. Kalau LoRaWAN kan masih butuh router. Kalau messaging enggak. Orang udah banyak pakai, ini udah banyak. Asia, Singapura, segala macam udah pada pakai. Dan mereka udah punya frekuensi masing-masing. Jadi kalau misalkan kita coba messaging, oh frekuensi Singapura ada, oh Malaysia ada, oh Thailand ada, Australia ada, Filipina juga ada. Scroll lagi, kok Indonesia nggak ada gitu. Akhirnya saya ke GitHub-nya, pull request. Tolong kalau saya mau tambahin frekuensi pilihan untuk Indonesia dong, AS923 2 gitu. Ternyata saya bukan orang pertama yang request itu. Banyak regulasi LoRa di Indonesia tidak memungkinkan untuk mesh itu bisa dideploy di Indonesia. Akhirnya saya yang diomelin. Mas coba bilang dong ke pemerintahnya. Kita itu pakai spek hoppingnya ini sekian. Waduh, itu di luar kendali saya juga belum terlalu paham. Tapi intinya ada beberapa protokol dari mesh itu yang dimana di Indonesia tuh nggak boleh gitu. Akhirnya saya suruh bilang, Mas, tolong kasih tahu ke menterinya. Waduh, saya cuma mau request frekuensi, kok tiba-tiba suruh ke menteri. Nah, pas kemarin ke Cina juga di Shenzhen, saya ketemu orang Mesteknya, salah satu developernya juga, karena itu open, mereka cukup gede. Dan ternyata itu orang Perancis, dan ternyata dia juga sering ke Jakarta. Pas saya bilang, kenapa lu nggak bikin frekuensi Indonesia? Dia langsung ketawa gitu. Berat, ya. Lu udah paham kan? Ya gue juga udah paham. Sama, gue juga udah paham. Itu dia, gue juga udah coba gitu. Susah. Jadi ini kalau misalkan radio itu salah satu hal yang sangat 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 diregulasi di Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau deploy ada hubungannya sama radio frekuensi, either LoRa atau uh, frekuensi di luar WiFi ataupun 4G ya, itu kalian benar-benar harus garis bawahin tuh ya. Nah, sama tadi ya deployment, TKDN segala macam itu biasanya itu yang diregulasi. Tapi TKDN nggak semuanya demand, tapi akan ada beberapa klien yang akan demand itu. Itu aja sih dari saya. Oke, thank you, Pak. Yes, betul. Entah itu infrastruktur atau dari hal administrasi gitu ya. Ini juga ada nih di chat kesimpulannya hati-hati kalau ambil proyek dari negara. Bentar guys, ini kan direkam ya. Nanti kalau ada Ask Me Anything session offline version, nah kita ngobrolin dulu deh yang unfiltered story-nya. Ntar kita di sana ya. Oke. Oke, kita langsung putar dulu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, apa penyebab rendahnya awareness pasar terhadap solusi IoT? Oke, kali ini langsung aja ke Pak Yusuf deh. Gimana Pak? Ada tanggapan nggak? Oh, kalau dari apa penyebabnya rendah, awareness of IoT rendah di tentang solusi. Tapi sebenarnya gimana ya? Maybe ada salah paham gitu atau mungkin ada miskom. Soalnya kan ada banyak teman-teman yang mereka udah bikin rumahnya seperti smart home. Mereka udah deploy home assistant atau Tuya protokol, ada lampunya on off gitu, pakai semuanya. Ada kamera CCTV itu. Kan mereka mungkin nggak anggap itu sebagai IoT. Tapi kan itu it's internet connected things kan. So maybe apa ya, kalau dari sisi corporate kan mereka mau implementasikan some IoT untuk bikin something lebih efisien, lebih ketahuan konsumsinya ini berapa. Itu kan mereka kadang-kadang tergantung use case-nya. Soalnya kalau mereka bisa lempar lebih banyak orang di situ, ya udah ngapain ada IoT system kan? So I just put more people. Ini contoh like sebagai autonomous mining truck kan. Itu kan truck harganya setengah juta USD kan untuk trucknya. Tapi untuk autonomy package-nya itu 250 ribu dolar juga itu tambahan. Nah itu kalau kita training operator kita lebih tegas dengan monitornya fatigue mereka sama bla 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 gitu, manage mereka lebih ini, why should I put IoT gitu? Ya kan? So ada dua sisi. Mungkin kalau dari sisi B2C kita lihat aja, oh ini smart home ya, kita mau seperti itu. Ya, kita automate semua pakai aplikasi di HP. Atau kalau mau lebih canggih kita bikin home lab yang bisa yang di rumah ada home lab yang jalanin semua gitu. Tapi kan
itu tergantung yang orang technicalnya skillnya gimana gitu kan. Ada yang suka investigasi, ada juga yang mau plug and play aja. So I just want ini alatnya, ini appnya udah jadi. That's my IoT. So tapi maybe awarenessnya begitu, I don't know, it's like not really connected gitu. Soalnya ada Iya. beberapa merek yang di Indo, Bardi, bla 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 yang lain, mereka kan he's a system for your home gitu kan. Tapi kan mereka hanya kalau dilihat di balik layar kan itu white labeling yang udah ada kan, mereka bisa ke China, labelnya itu menjadi mereka gitu. So Iya. itu sih, that's why I think it's mungkin kalau dari sisi orang value-nya masih belum ketangkap gitu mungkin. Yes. Value-nya. Yes. Berarti belum terlalu cukup impactful bagi dan Ya. nggak ngejawab permasalahan mereka mungkin gitu ya. Oh ya, saya ada satu contoh. So ini contoh ya. So pas kita lagi mau mandi, bla bla bla, lagi di rumah atau mau cebok, and then nggak ada air. Oh my God, ini like fatal banget. So then kita harus gimana sih? And then pas dicek, tandonnya kosong. Nah itu kan, I need a system to let me know kalau airnya udah ini sedikit, kita harus diinfokan. Soalnya itu emergency. So, saya lagi cari di online, ada satu alat nama itu WiFi, ada WiFi solar panel, dia ngecharge sendiri, saya nggak harus pasang kabel lagi, pasang di atas tandon, habis itu udah, saya bisa cek, saya program satu lampu LED, kalau itu gelap klip berarti airnya udah berkurang, ya itu pomponya harus dicek atau radarnya harus dicek gitu, so saya nggak dapat trauma lagi gitu. So, tergantung the value added. Oke. So, Anggap itu dia. Tergantung value-nya udah dapat atau belum nih. Permasalahannya udah dijawab belum sama IoT gitu ya. Oke, got it. Ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Ahyar tadi nih. Dia tanya, gimana pendapatnya soal perkembangan development IoT di Indonesia untuk 5-10 tahun ke depan di tengah persaingan dengan white label dari China yang perkembangan teknologinya 20 tahun di depan kita. Bagaimana solusinya dan bagaimana solusinya ada tetap bisa kompetitif. Oke, bagaimana solusinya agar bisa kompetitif di tengah sekarang barang-barang China tuh udah cukup oke, reliable, bisa di white label dengan makers-makers kita yang di lokal. Oke, ini pertanyaan cukup menarik nih. Dari Pak Aldwin, ada tanggapan dulu nggak Pak? Gimana caranya Ya, kita boleh. baik nih? Monggo Pak. Menurut saya, itu apa yang saya lihat ya, white label produk yang dari Cina itu emang kayak mass, banyak tipenya, generic, dan apa ya, murah juga, itu yang paling banyak orang carikan ya. Tapi ya itu cuman yang saya lihat itu seringnya kayak cuman generic, kayak apa on and off lampu LED, terus apa mungkin air quality sensor, tapi jarang ada yang kayak specialized product gitu. Dan menurut saya itu salah satu cara gimana kita bisa lebih bisa ngalahin white label product yang dari Cina gitu ya. Kita misalkan contohnya lah bikin air quality monitor portable, cuma pakai AA baterainya ada 2, tapi bisa tahan setahun gitu, nggak perlu ganti baterai. Itu kan specialized dan nggak ada lah, belum ada white label product yang dari China yang kayak gitu, karena kan mereka targetnya itu adalah barang apa yang 1 juta penduduk Indonesia mau beli gitu, tapi nggak yang spesialis gitu, jadi mungkin kayak gitu, atau mungkin lebih ke ya itu yang spesialis sih, yang either feature-nya itu very very customized to their user needs, atau feature-nya itu kayak lebih bagus atau lebih unggul daripada white label produk yang ada, customized dan better feature. Oh, sama satu lagi mungkin software support ya. Karena banyak produk white label di Cina yang kayak ini produknya hardware-nya gitu. Tapi nggak ada aplikasinya, kayak cuman basic, cuma bisa mungkin cuma ngecek pengukuran aja, atau mungkin cuma bisa ngeliat on and off aja, tapi
kalau kita bisa bikin produk yang sama atau even ya I guess ya use the white label product itself, tapi kita support software yang lebih bagus gitu. Either customer support atau software support, aplikasi yang lebih bagus, lebih integrated to whatever you have. Like kalau ada Samsung Home, gimana cara bisa terintegrate ke Samsung Home? Itu menurut saya akan lebih dicari orang. I see, I see. Oke, thank you Pak Alvin. Dari Pak Hendra ada Yuk. nggak Pak tanggapan Pak? Barang-barang China nih lebih murah, lebih reliable, terus bagaimana kita bisa kompetitif sama mereka Pak? Ya lebih lebih ke yang tadi kayak Mas Alvin bilang tuh, lebih ke value-nya gitu. Barang demand demand sekarang lagi butuh apa gitu. Kita juga harus cepat tanggap gitu. Kayak misalkan kalau smartphone nyalain lampu segala macam itu kan udah banyak kayak tadi Bardi segala macam. Tapi ya kalau misalkan kita mau kompetitif, ya kita harus bikin sesuatu yang demand-nya ada, demand-nya banyak, tapi out of the box gitu, nggak kepikiran sama orang. Jadi kalau misalkan yang umum-umum, kalau misalkan cuma buat bikin sistem smartphone doang, ya itu udah pasti kita udah jauh lah. Mereka udah bisa kasih harga tadi Bardi aja cuma 70.000 atau 80.000 udah bisa bikin cetak-cetak pakai WiFi. Eh, Kalau kita mau bikin yang sama, udah pasti kita ongkos produksi sini udah jauh kalah gitu. Dikalah. Ya. Sama ya paling kita tambahin oke, yang belum ada apa terintegrasi sama let's say kita punya smart home system sendiri atau terintegrasi eh, sama sesuatu yang mungkin si lampunya bisa baca MAC address dari handphone kita. Jadi tahu cuman kalau dia akan nyala cuman kalau kita doang yang datang gitu. Kalau orang lain yang datang dia nggak akan nyala gitu. Ya jadi tambahin special feature-feature yang kayak gitu yang ada value yang mungkin nggak kepikiran sama orang lain tapi sebenarnya value-nya cukup punya impact gitu buat orang tersebut. Nah itu sama tadi satu lagi yang saya bilang yang tadi Mas Alwi bilang juga tuh software support sama documentation. Soalnya mostly kita kebanyakan beli barang dari Cina itu dokumentasi nggak ada gitu. Ini gimana pakainya gitu. Dapat produk aja. Ini MQTT konfigurasinya kayak gimana nih? Ini konekin WiFi-nya gimana gitu. Itu yang kita dapat kan. Makanya kadang beberapa brand itu brand China mereka senang ngasih sampel karena termasuk saya yang dapat sampelnya karena mereka butuh itu gitu di luar butuh orang yang untuk bikin dokumentasi produknya banyak nggak ada, udah nggak keteteran untuk bikin dokumentasi masing-masing produk gitu. Nah, seenggaknya kalau kita bisa bisa kasih value di supportnya ya dokumentasi nggak harus ada orang yang standby 24 jam lah untuk handle at least seenggaknya ada dokumentasi jelas gitu kan cara pakainya jelas kalau troubleshootnya juga jelas itu juga kita bisa kompetitif di situ soalnya mostly production itu dokumentasinya oh jelek gitu bahkan mungkin nggak ada gitu. Oke, 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 thank you Pak Hendra. Ini kayaknya Pak Yusuf juga pengen jawab nih, gregetan nih. Gimana Pak Yusuf? Well, apa ya? I think dari Mas Kubin dan Mas Pak Hendra udah ini sih cukup explaining. Tapi kalau kita lihat sebagai ya like Pak Hendra udah bilang tadi, like apa uniknya yang kita bisa tambahan di situ. Soalnya udah banyak. Of course China is ahead. Kan mereka udah pakai QRIS jauh berapa tahun sebelum kita pakai QRIS, right? Yes. So tapi kita kadang-kadang ya bisa harus copy, tapi kadang-kadang ada yang di Indo yang khusus, khasiatnya is Indo, what is it gitu, yang itu kan menjadi opportunity untuk kita bisa bikin sesuatu. So kita harus jangan ya itu gampang kita lihat yang dari sisi negatifnya ya udah give up, tapi kadang-kadang kita kan tahu dari kampung ke kota itu ada apa sih yang di Indo yang khusus untuk Indo di situ. So there's always ada opportunity. Tapi ya dari situ kita kan harus ya again cari the value untuk bikin biar lebih gampang untuk kita implementasikan gitu sih ide-ide kita. So we can't give up karena China is ahead gitu. Itu pokoknya. Kita harus tetap maju gitu. Jangan okay just give up. Oh, tapi soalnya kan ada flavornya, ada Indonesian flavor juga. Itu gimana? What does it look like in the Indonesian flavor? Kan kita ambil dari Cina, we otak-atik, we make it we Indonesianize it. Udah, who's gonna complain? Kan malah the people yang dipakai lebih yes, thank you very much for making Indonesia. I can understand it.
ini udah di dalam bahasa Indo, udah jelas semua gitu. I see. Oke. Gitu sih. Ya. Alright, got it. Oke, gitu dari tanya dari Mas Ahyar ya. Thank you. Oke, kita putar lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saran untuk orang yang ingin pindah karir ke IoT? Oh, ini semacam ini ya tips and trick untuk switch karir ke IoT. Oke, kita ke Pak Hendra deh. Pak, ada komentar nggak Pak? Oke, kalau mau pindah karir ke IoT, IoT itu semuanya all in ya. Jadi hardware, software, all in. Tapi bukan berarti let's say software. Saya kalau ditanya, saya mostly using Python kalau misalkan ada hubungan sama software. Tapi apakah saya expert di bidang Python? Enggak, gitu. Saya biasa deploy berbagai macam device elektronik di luar. Tapi apakah saya expert di bidang elektronik? Enggak juga, gitu. Jadi kalau kalian ingin pindah ke IoT, make sure kalian bisa cepat adaptif dengan perkembangan beberapa hardware sama software yang ada gitu. Tapi nggak usah, saya bilang walaupun saya bilang cepat tapi nggak usah khawatir gitu. Eh, ambil pace-nya masing-masing aja, ambil pace-nya masing-masing aja sambil belajar-belajar. Yang saya bilang electrical nggak usah mikir electrical gede dulu ya, listrik 3 fase 2 fase enggak ya, yang kecil-kecil aja dulu ya. Kita pakai Arduino, kita pakai ESP32 segala macam, kita starting dari itu aja. Kalau misalkan salah kabel ya paling ESP32 murah, kebakar ya udahlah, move on gitu. Ya kan masih masih buat cukup belajar, jadi nggak terlalu nyesek juga gitu. Tapi intinya kalian kalau mau pindah karir ke IoT, kalau misalkan sebelumnya kalian udah software developer ya, pindah ke IoT itu sebenarnya transisinya nggak terlalu sulit ya. Sama ngoding juga, cuman yang di coding ada bendanya gitu, ada fisiknya gitu yang kita coding, Hmm. dan ada outputnya itu real gitu, kelihatan sama kita ya, dari sesuatu yang fisikal. Jadi starting dulu, kalau misalkan saya boleh share ya, saya boleh share screen nggak? Boleh Nah, dong, boleh Pak. Boleh Pak. oke, oke ini nanti. Oke, ini uh, the whole base of all ya. Kalau kalian mau starting IoT, ini semua orang pasti akan rekomendasi ini, termasuk saya. Starting point Arduino. Kalau misalkan kalian, let's say, sebelumnya biasanya main Python, bisa pakai MicroPython. Hmm. Ini MicroPython ini ya sesuai dengan namanya, Python untuk Python 3. Kita ngoding micronya, tapi kita pakai sintaksnya Python. Ya, jadi ini cukup adaptif, cuman di sini ada, ini kalau saya rekomendasi ini purely untuk belajar ya, atau untuk paham fundamental. Kalau untuk deployment saya masih agak ragu, soalnya MicroPython itu sendiri firmware dan itu udah makan banyak RAM di IC-nya, di mikronya. Dan tapi kalau misalkan kalian mau jalur udah paham banget nih fundamental ngoding, udah paham banget fundamental C++, dan ready to become an IoT expert, kalian bisa langsung ke Zephyr. Ini sebenarnya dari Linux Foundation. Jadi Linux Foundation dia buka sebuah cabang microcontroller baru. Dia bikin Zephyr. Sebenarnya ini juga dia akuisisi dari sebuah framework lain, saya lupa framework apa. Dan ini perkembangannya cukup cepat, dan ini industrial. Jadi ini in the middle of uh, beginner, tapi deployment-nya pun udah ke profesional. Dan supportingnya udah banyak, dan udah banyak produk yang pakai ini sebagai backend firmware-nya. Ya, sebagai firmware. Jadi kalau misalkan kalian, saya mah udah Arduino udah paham lah, udah nggak usah ini, udah nggak usah Hmm. belajar lagi. Ya, belajar ini aja langsung Zephyr. Ya, Zephyr ini sebuah framework support microcontrollernya udah banyak. Ya, karena yang kita tahu kalau misalnya kita ada sebuah chip, udah pasti mereka ada SDK-nya masing-masing. Ya, ESP32 ada Espressif, ESP-IDF, STM32 itu ada STM Cube karena IDE-nya, environment-nya. Archmega itu ada VR Studio segala macam. Kalau di Zephyr sebenarnya kayak Arduino ya, backend-nya semuanya sama dia dikumpulin, tapi dia lebih lebih fleksibel dan lebih detail dibanding Arduino. Kalau Arduino kan kita cuma lihat kulit luarnya. Kalau ini mah dia dibongkar juga nih library-nya. Kita bisa konfigurasi dalamnya juga. Dan ini udah cukup support banyak eh, microcontroller. Ya, jadi kalau kalian mau coba starting IoT sebelumnya software developer dan mau pindah ke hardware, ya saya bisa rekomendasiin 3 ini ya. Arduino, MicroPython kalau kalian pernah pakai Python,
Tapi kalau kalian udah siap ke industri banget gitu kan, pakai Zephyr aja. Soalnya kalau kalian nanti ada demand, kita mau pakai chipnya STM32, belajar dulu STM32 Cube. Kita mau pakai chipnya ARM yang ini nih, atau yang tadi NRF, belajar lagi yang NRF. Ya. Bahkan NRF pun sekarang udah mengadopsi Zephyr kalau nggak salah di SDK-nya. NRF SDK itu basically backend-nya tuh Zephyr. Jadi saya kemarin ikut course-nya NRF, ternyata di belakang itu semua dia Zephyr juga. Jadi kalau kalian mau benar-benar serius starting karir, belajar dari sini. Tapi kalau kalian masih pelajar, belum ngerti mikro sama sekali, ya silakan starting di sini dulu. Arduino is a good starting point. Nggak harus pakai hardware-nya, kalian bisa pakai ESP32. Belajar Wi-Fi, communication, habis itu belajar MQTT, belajar REST API dari situ. Jadi eh, bisa starting point dulu dengan yang paling awal kalau mau ngelintis karir di IoT adalah beli hardware-nya. Hmm, hmm, At least beli ESP32. Check out aja dulu ESP32 paling murah. Udah starting dari situ aja dulu. I see, I Progres see. dari situ. Oke, thank you Pak Hendra. Ini juga Ya. IoT sebenarnya luas banget ya. Di satu sisi device-nya harus paham hardware, firmware gitu ya. Bahkan kalau mau bikin casing kan harus di mechanical design gitu ya. Terus belum di IoT platform. Sekarang ngomongin software harus paham front end, back end, DevOps dan lain-lain gitu ya. Iya, DevOps segala macam. Wah, Eh, ini luas ya, banget nih. kita nggak harus jadi backend developer, tapi seenggaknya kita tahu how backend works gitu kan. Oh iya, Iya. oke oke. Oke, thank you Pak Hendra. Saya mau kasih kesempatan lagi ke teman-teman yang mau langsung nanya. Open mic, silakan. Ada? Monggo kalau ada yang mau langsung nanya. Nah, ada nih. Mas Ahyar, silakan Mas. Izin bertanya, eh, ini sih skill set embedded seperti apa yang dibutuhkan agar bisa di bekerja di luar negeri, di Amerika atau di Australia, itu minimal skill level requirement-nya itu seperti apa? Oke, thank you Mas Ahyar. Nih, seru nih. Skill set kira minimum requirement lah untuk kerja di luar negeri, terutama di US ya. Silakan Pak Alwin. Boleh Pak ditanggapi dulu Pak. Ya, um, sebenarnya sih ya, skill setnya itu nggak terlalu apa ya, nggak kayak specialize, oh harus ini kayak menurut saya kebanyakan orang Indonesia yang udah pernah bikin embedded system atau bikin IoT devices product, skill setnya akan sangat bisa transferable ke 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 either ke US, ke Australia atau ke tempat-tempat lain. Kadang-kadang lebih ke tergantung role-nya butuhnya apa. Misalkan, oh ternyata role-nya maunya um, uh, tentang wireless network firmware engineer. Berarti yang mereka cari apa? Oh, apakah kalian udah pernah ngotak-ngatik LoRaWAN? Apakah pernah ngotak-ngatik 5G NTN? Apakah pernah ngotak-ngatik apa ya, Sigfox atau dan lain sebagainya. Terus ntar habis udah dari sana baru didering dari sana gitu. Untuk guys, kalau kita ngeliat ya apa proses interview flow itu kan pertama resume ya. Jadi resumenya yang pasti kalian harus banyak, kalau nggak punya banyak job experience, banyakin project-project kalian bikin. Project-project kaliannya kalau bisa sesuai dengan apa yang role-nya cari gitu. Kalau role-nya cari yang saya bilang tadi wireless network from engineer, bikinlah kayak suatu wireless sensor network untuk di hutan, bikinlah gimana caranya project itu bisa pakai baterai atau pakai apa. Jadi ini bikin banyak project dan show di resume kalian, oh ini adalah project-project kalian, ini adalah tools tools yang kalian pakai dan resultsnya kayak gimana gitu dan lain sebagainya. Terus yang kedua, step selanjutnya adalah biasanya ngomong sama hiring manager kan. Jadi kalian cerita aja. Itu hiring manager step itu cuma kayak ngomong kayak, oh gimana, coba jelasin project kalian yang ini, coba jelasin project kalian ini, coba jelasin job experience kalian pas lagi ngebangun misalkan LoRaWAN di forest atau something like that kan. Next stepnya biasanya coding challenge gitu. Kalian bisa either panel 4 orang langsung nanya 1 orang atau 1 orang nanya satu orang tapi 3 kali gitu. Dan pertanyaan-pertanyaannya ya
nggak aneh-aneh gitu, kayak cuman eh contohnya apa ya? Oh, bikinlah, nggak tahu, I don't know kalau kalian atau Pak Ahyar pernah tahu ring buffer atau pernah cara bikin ring buffer. Bikinlah data structure yang bisa nggak nerima input dari UART, terus di save ke memory, terus nanti ada main thread yang bakal nge-consume data itu gitu. Eh, jadi untuk daerah sana ya berarti C++ knowledge-nya harus lebih tahu, knowledge dalam hal data structure udah tahu. Dan kembali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan ditanya juga kalau kalian nge-apply ke Gojek atau ke startup-startup Indonesia gitu. Jadi nggak beda lah gitu. Terus setelah itu kadang-kadang tergantung company-nya, pertanyaan selanjutnya bisa jadi domain specific question gitu, yaitu adalah yang embedded system kalian kan. Contohnya bisa dibilang, coba desain suatu, eh, ini contoh yang pernah saya dapetin juga ya. Coba desain suatu tombol smart LED gitu. Gimana caranya kalau kita pencet smart LED itu on, itu off, terus pas kita on dia bisa kirim data ke cloud, dan kalau dilepas dia off dan baterainya nggak kekuras. Jadi ya gimana cara itu kerja, interrupt service routine kayak gimana, karena kalian embedded system from engineer, karena harus tahu electricalnya, desainnya harus kayak gimana gitu. Jadi kalau dalam hal interview sebenarnya basic, semua pertanyaan itu ada semua di internet, dan nggak akan pernah ditanya hal-hal yang kayak aneh-aneh, yang kayak gimana cara bikin drone yang bisa nge-follow orang gitu. Atau ya bikinlah suatu drone yang bisa nge-follow orang dan jelasin semua sistem dari bawah sampai akhir. Enggak, kadang-kadang pertanyaan cuma yang simple-simple kayak gitu, gimana cara bikin smart LED, gimana cara bikin apa Konami cheat code atau GTA San Andreas cheat code, bikin C code-nya dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaannya, eh, nggak terlalu aneh. Kadang banyak orang interview-interview yang kadang-kadang dilakuin di Gojek atau di Traveloka atau di tempat lain di startup di Indonesia, kadang-kadang bahkan bisa bilang hampir sama. Dan karena kalian embedded firmware, biasanya fokusnya berarti ke embedded firmware-nya juga gitu. Itu aja sih. Semoga itu menjawab. Oke, thank you Pak Alduin. Kok boleh nambahin nggak? Oh, ada tambahan. Boleh, boleh. Oke, jadi seenggaknya satu hal lagi yang kadang orang suka miss adalah language ya, value, bahasa. Kadang orang Indonesia itu kadang masih ragu gitu untuk berani ngomong bahasa Inggris ke orang luar gitu. Kalian nggak usah khawatir ya, skill bahasa Inggris kalian kalau kalian udah sampai tingkatan kuliah sebenarnya itu udah cukup ya. Udah basically kalian understand itu udah cukup untuk kalian komunikasi gitu. Nggak usah apa saya kayaknya harusnya TOEFL score-nya harus 2000 gitu kan. Enggak harus kayak gitu. Itu yang bikin orang-orang kadang minder gitu. Kayaknya nggak bisa pindah dulu karena TOEFL score saya kurang gitu. Enggak. Ya, jadi kalian ataupun kalau kalian ada keraguan seperti itu, ya starting latihan dari sekarang, nulis dokumentasi biasakan dengan bahasa Inggris, komunikasi sama orang coba dengan bahasa Inggris, dan itu sesuatu yang kadang jadi momok juga ya buat orang-orang. Soalnya saya pernah megang beberapa kelas di kampus, saya invite teman saya yang orang US tadi itu ke kelas, minta dia untuk conversation dengan dia, semuanya pada malu gitu, pada jiper. Bilang, udah nggak usah, ini saya udah present gitu. Silakan aja ngobrol. Dia juga nggak akan ngejudge kalian gitu. Jadi kadang saya yang masalah bahasa ini kalian nggak usah terlalu pikirkan banget. Selama kalian bisa komunikasi layaknya orang biasa dan kemampuan bahasa kalian juga belum terlalu tinggi-tinggi banget, nggak masalah gitu. Selama komunikasinya lancar. Dan satu lagi, portofolio itu yang membuat saya di-acknowledge oleh Seed dan beberapa platform di luar adalah saya selalu share portofolio saya di sosial media manapun. Jadi saya kasih tahu saya siapa, ini project saya. Apalagi sekarang udah ada LinkedIn gitu kan. Jadi saya sekarang juga lagi ngoprek ini nih segala macam tag company-company-nya. Saya pakai chip Nordic, saya pakai tag Nordic, saya pakai framework N8N, tag N8N. Jadi biar tahu kalau kalian ternyata Hendra bisa N8N pakai Nordic. Nah, setengahnya dari situ aja portofolio udah cukup lumayan bagus, dia acknowledge sama orang luar gitu. Dan dengan itu kalian jadi tahu
kalian siapa di luar sana, nama kalian ada gitu, kedengeran sedikit lah seenggaknya. Hmm. Oke, thank you Pak Hendra. Nah, itulah Mas Ahyar. Semoga cepat nyusul ya, segera nyusul ke US nih sama Pak Aldwin, Mas Ahyar. Amin. Oke, ini ada Tunggu. pertanyaan juga dari Mas Dian. Nyambung ini sebenarnya. Izin bertanya, step by step bisa kerja di Australia gimana Mas? Seperti apa lingkungan kerja di sana? Dan apa yang harus dipersiapkan untuk bisa kerja di sana? Nah, ini ke Pak Yusuf nih. Monggo Pak, dijawab Pak. Penasaran juga saya Pak. Wah, ini I think ya big question sih. So, ya tergantung. Ya, sekarang ada ini sih, ada namanya, ada dua cara. So dari sisi technical, di Australia mereka ada list yang skill set yang mereka perlu. So mereka ada buka pendaftaran untuk visa. Kalau mereka lagi cari orang yang backgroundnya ini, dokter, bla bla bla. Mereka ada skillnya, ada linknya nanti bisa di share di grup. Nah, And then also ada satu lagi, ada satu ini yang kedua namanya working holiday visa. Nah ini kan working holiday visa Indonesia sama Australia ada kerjasama. So orang Australia bisa working holiday visa di Indo, sama kebaliknya juga. So orang Indo bisa working holiday visa di Australia gitu. So tapi ada apa age limit gitu 30 tahun. Tapi di bawah situ you can go to apa Australia untuk bisa 1 tahun kerja, and then you can just roaming around gitu. So itu biar you dapat pengalaman tentang Australia gimana sih ya, dengan di kota mana aja yang you mau explore gitu. Tapi yang biasanya yang orang yang ikutin working holiday visa, mereka seperti backpackers, mereka jalan kemana, tinggal di hostel, abis itu mereka kerja apa aja gitu, cuci di cafe atau petik buah di farm-farm ini itu. Tapi itu bisa apa, menjadi tempat untuk dapat pengalaman, it's like opportunity kalau pengen tahu untuk kenalin dulu sama Australia gitu. Soalnya kalau dari sisi kita, dari sisi technical sama segala itu, kan itu mungkin harus ada company dulu yang bisa sponsor kalian untuk bisa ke sana lewat visa itu yang udah ada di daftar skill setnya yang di daftar di list itu. Tapi kalau working holiday visa itu kita bisa ke sana tanpa ada sponsor, tapi kita bisa investigate dulu itu. Kita bisa cari tahu dulu. So kita bisa targeting. Oh kita mau ke Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, kita lihat situasinya seperti pekerjaan di situ seperti apa gitu. So ada teman, ada satu staff saya di Indo, dia beberapa tahun lalu, dia di sponsor langsung tarik ke Canberra, ke Australia, untuk menjadi embedded system engineer gitu. So itu lumayan kan, masih dulu masih bisa ditarik. So you always have to lihat kalau ada. Tapi kadang-kadang ada beberapa pekerjaan juga yang kita harus sadar juga kalau ada pekerjaan yang ke defense atau ke pemerintahan itu kita nggak bisa dapat karena kita WNI gitu. oh, Kita bukan WNA atau permanent resident. So mereka kan ada klasifikasi, harus ada security clearance, harus ada citizenship gitu, biar bisa iya. mereka ada requirements itu sih. Ya. So, tapi kalau itu ada dua engine atau dua cara yang bisa, ya kita masih, you guys masih muda, masih brand new, ya masih bisa explore, masih ada waktu. Working holiday visa, look it up. Nanti I'll share the link in the group juga sama the list yang ada yang skill set yang diperlu di Australia gitu. Gitu sih. I see, I see. Oke. Nah, itu Mas Dian, semoga bisa segera nyusul ya work abroad di Australia. Okay, guys, so sorry because we have time limitation. I think this question sisanya bisa kita lanjut di next sesi ya. Karena ini waktunya udah jam 12, sudah bisa menikmati weekend masing-masing. So again, thank you so much Pak Yusuf, thank you so much Pak Alvin, thank you so much Pak Hendra atas waktunya. Thank you juga kepada partisipan yang sudah menyempatkan waktu diskusi pada pagi hari ini. So, sebelum kita tutup, boleh dong kita open cam dulu yuk untuk
dokumentasi bareng-bareng. Bagi teman-teman yang bisa open camp, silakan touch up dulu. Baru setelah itu kita lakukan dokumentasi. Oke, silakan yang mau open camp. Open camp. Wah, ini ada nih. Mas Fadli, Mas Vicky ya. Oh, Mas Jum ada nih. Halo Mas Jum. Mas Zaina, Mas Gusti. Halo Mas. Mas Yasej. Oke, halo Mas. Oke, udah ya. Kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi guys. Siap, 1, 2, 3. Oke, thank you so much for all of you guys. Dari saya cukup. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di Waalaikumsalam. AMA session selanjutnya guys. Thank you so Yeah. much. Bye Thank you guys. semuanya. Thank you, sir. Thank Thank you you Thank you. all. for the opportunity. Thank you. Yeah, thank you so much for the opportunity.